baik semuanya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan ya hasil yang sudah saya pelajari dari materi satu itu. Nah sebenarnya materi satu ini di matkul TPAD ya kalau nggak salah ya, TPDA lupa saya, itu masih tergolong standar atau masih biasa ya, atau istilahnya kita masih pengenalan mengenai mata kuliah TPAD atau TPDA itu. Nah langsung lanjut di sini. Sebenarnya materinya itu tentang besaran dan konsep pengukuran untuk pada materi yang pertama begitu. Nah jadi sebelum kita lanjut, apa sih itu besaran dan konsep pengukuran gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita mempelajari mengenai TPAD atau TPDA tadi ya, sebenarnya kan kepanjangannya teknik pengukuran dan apa ya, akurasi atau apa gitu kan ya hanya. Nah pasti tidak jauh-jauh tentang konsep pengukurannya itu sendiri dan besarannya itu menggunakan apa gitu. Seperti yang kita, tapi sebelum kita lanjut ke istilahnya secara hal besar, kita harus mengetahui dulu apa sih gitu kan ya. Nah jadi sebagai istilahnya kita memulai aja ya. Sebenarnya tadi itu adalah kalau misal besaran itu hal yang ada dalam pengukuran gitu. Ada 7 besaran utama yang nanti akan saya sebutkan. Kemudian nanti juga ada konsepnya dan sebagainya gitu. Nah, namun sebelum kita mulai, kita juga harus mengetahui istilahnya prosesnya terlebih dahulu gitu. Proses istilahnya dalam mengukur atau biasanya dimaksudkan adalah proses pembanding itu. Jadi di sini ada yang diukur itu adalah masukannya gitu. Jadi semisal yang kita ukur ada 25 cm gitu loh. Sebuah benda dengan ukuran 25 cm, cuman kok di hasil pembacanya adalah 25,9 cm gitu loh. Nah, jadi kita nanti akan ada proses perbandingan dalam pengukuran itu. Nah, sebenarnya kenapa sih gitu kan ya? Nah, jadi sebenarnya untuk apa namanya standar pembandingan ini, yang input itu harus sama dengan output gitu. Kalau misalnya inputnya cm, maka outputnya juga harus sama cm gitu. Begitu pula kalau misalnya kita menginputkan suhu ya, berarti Kelvin kan. Berarti yang outputnya itu harus Kelvin gitu. Nah, kenapa kok ini penting gitu? Karena yang pertama itu kita bisa mengetahui ekornya itu berapa gitu. Nah, jadi karena kita mengetahui ekornya berapa, ya istilahnya kita bisa tahu gitu loh kenapa kok ini bisa error gitu. Dan kemudian juga ini masalah keakuratan ya sebuah pengukuran dan presisi begitu. Jadi istilahnya kalau misalnya semakin presisi dan akurat ya perhitungan kita semakin bagus begitu kan. Nah, lanjut di sini bukan hanya istilahnya kita tadi kan sudah belajar mengenai konsep ya, konsep perbandingan itu sendiri. Nah, maka kita akan pelajari mengenai satu hal itu tadi ya, besaran ya. Sebenarnya besaran di dalam dunia ini ada 7 besaran pokok ya. Besaran pokok itu ada 7. Kemudian untuk besaran itu terdiri dari 3 jenis, yaitu besaran pokok, kemudian besaran tambahan dan besaran turunan gitu. Besaran turunan tadi itu seperti gaya dan sebagainya begitu. Sedangkan besaran tambahan itu yang melengkapi besaran pokok tadi itu. Nah, di sini ada variabel pengukuran ya, ada panas, gaya, kelajuan, kuantitas, ya sifat-sifat material dan sebagainya, bisa kalian lihat di sini itu ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang bahwa ada namanya besaran pokok itu ada 7. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus listrik, intensitas cahaya dan jumlah zat gitu. Nah, istilahnya 7 ini yang ada di dunia gitu. Dan besaran sekunder contohnya adalah gaya, kemudian hambatan listrik, kemudian flux cahaya dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh dari apa namanya besaran tambahan itu ada sudut dan sudut ruang gitu. Nah, ini contoh besaran turunan kan. Nah, jadi kalau misalnya kita membahas mengenai besaran turunan sendiri ya, itu tidak jauh-jauh dengan istilahnya namanya dimensi gitu. Nah, sebenarnya pelajaran dimensi ini tidak istilahnya kita sudah belajarin di SMA kelas 10 apa saya itu, yaitu tentang MLT yang mungkin kita familiar lah tentang hal itu gitu. Nah, jadi di sini ada contohnya untuk besaran dimensi ya. Yaitu ada massa, kemudian panjang, waktu, suhu, aksi, intensitas cahaya dan jumlah zat ya. Ini ada massa itu digambarkan M besar, panjangnya L besar, waktu itu T besar, kemudian suhu itu juga suhu itu delta, arus listrik itu I dan masih banyak lagi. Nah,
Jadi seperti ini penggambarannya mengenai bagaimana cara kita istilahnya mengetahui dimensi suatu besaran gitu kan. Nah, kalau semisal sudah kita membahas mengenai besaran dan dimensi, kita juga tidak uh, kita juga harus ya mengetahui mengenai alat ukurnya dan sebagainya begitu. Banyak banget contohnya, ada jangka sorong ya, di sini ada banyak ya, ada jangka sorong, mikometer, timbangan ya. Jangka sorong ini untuk mengukur panjang, kemudian timbangan ini untuk mengukur berat ya. Kemudian ada termometer untuk mengukur suhu, ada multimeter mengukur arus listrik, dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi fungsinya adalah yang pertama, kita juga dapat mengetahui inputnya berapa, tentu saja gitu kan. Dan juga kita juga mengetahui outputnya berapa gitu. Nah, jadi di sini ada dua ya, yaitu E3 ya. Yaitu ada pemonitoran untuk proses dan operasi, dan pengendalian untuk proses dan operasi. Kemudian yang ketiga adalah analisis teknik eksperimental. Nah, jadi pemonitoran ini seperti halnya namanya gitu ya, yang dimana dia ini istilahnya untuk mengukur gitu kan ya. Jadi bagaimana istilahnya kita dapat mengukur dengan benar gitu dari misal kita mengukur menggunakan jangka sorong, bagaimana kita istilahnya bisa mengukur menggunakan jangka sorong ini dengan benar gitu. Kemudian yang kedua ada pengendalian gitu. Nah, uh, pengendalian ini istilahnya kayak noise gitu, atau istilahnya gangguan, atau istilahnya parameter yang di luar istilahnya pada saat pemonitoran gitu ya. Nah, contohnya ini adalah menggunakan jenis pengendali gitu kan ya. Jadi istilahnya supaya kita itu dapat mengetahui lah ya. Dan ini ada analisis teknik eksperimen, yaitu ada metode teoritis dan metode eksperimen. Ya, teoritis itu istilahnya teori ya, kita menggunakan by rumus terlebih dahulu, sebenarnya ada semuanya. Dan yang kedua adalah eksperimen gitu. Eksperimen tadi adalah mengukur secara langsung ya, seperti inilah ya. Nah, kemudian ada klasifikasi elemen sistem pengukuran ya. Sebenarnya tidak usah kita bahas juga di sini. Ini juga ada berdasarkan fungsional ya. Ya, kalau perasa utama itu istilahnya yang mudah diukur terlebih dahulu gitu kan ya. Atau istilahnya yang pengindra utamanya lah gitu. Dan kalau mengubah variabel itu istilahnya bisa mengubah suatu variabel, karena ada variabel banyak, kan ada variabel tetap dan sebagainya gitu. Dan saya bisa mengubah variabel. Sesuai namanya sih sebenarnya ini juga. Kemudian ada manipulasi ya, kita sudah belajar mengenai kalau misalnya coba ada variabel manipulasi sama variabel tetap gitu. Ini ada elemen manipulasi juga. Saya bisa memanipulasi